Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari, NIM 255355524. Saya adalah guru BK di MTS Negeri 7 Sragen, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Rabu 28 Agustus 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Negeri 7 Sragen dengan layanan konseling individu dengan topik yaitu perencanaan karir. Mari selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Oh ya, Mbak Sinta ya ini? Iya. Oh ya, silakan duduk Mbak. Oke. Wah, ini pagi-pagi sudah ke ruang BK ya ini ya. Oke. Nah, gimana kabarnya Mbak Sinta? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum memulai layanan ya, sebelum mulai konseling, ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Berdoa bulan pimpin ya. Iya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, alhamdulillah. Ini tadi habis pembelajaran apa? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Pak siapa berarti ya? Kang Hadi. Oh, Kak Hadi. Oke. Gimana tadi pembelajarannya? Seru? Seru. Suka nggak pembelajarannya? Nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Oh, mungkin pembelajaran yang lain ya sukanya ya, materi-materinya. Oke. Nah, ini tapi kesini tadi sudah atas izin dari guru mapelnya belum? Sudah. Oke, jadi diizinkan ya kesini ya. Itu artinya kan berarti Mbak Sinta kan kesini atas dasar ketersediaan sendiri gitu, tanpa paksaan dari bulan gitu, ayo ke BK gitu kan, enggak juga ya. Iya. Berarti sukarela ya kesininya. Nah, sebelum memulai konseling itu ya, konseling ini berarti karena Mbak Sinta kesini juga atas dasar ketersediaannya sendiri, kesukarelaannya, bulan mau memberikan ini dulu ya, lembar untuk ketersediaan bahwa menyatakan kalau kamu itu bersedia secara penuh untuk mengikuti proses layanan konseling yang akan bulan berikan kepada kamu. Ini juga atas dasar bahwasanya kamu kesini tuh nggak dipaksa gitu ya, tapi memang atas dasar ketersediaan kesukarelaan memang mau datang sendiri ke sini. Gitu. Nah, silakan ini diisi terlebih dahulu untuk Mbak Sinta. Ini namanya lengkap boleh. Nama lengkap. Ini bulan simpan ya. Baik, sebelumnya udah pernah datang ke BK belum? Belum, pertama kali ya ini berarti ya? Iya. Oke. Nah, karena pertama kali berarti bulan sampaikan sedikit ya kaitannya pengertian dari konseling itu sendiri apa. Mungkin kan dari Mbak Sinta kan juga belum paham apa itu konseling gitu ya, layanan apa sih konseling itu gitu. Mungkin tahunya ya kalau ada masalah datang ke BK gitu. Padahal konseling itu sendiri adalah proses layanan pemberian bantuan kepada dari konselor dulu ya, dari konselornya itu bulan sendiri sebagai guru BK kepada konseli. Konselingnya siapa ya? Konselingnya dari peserta didik itu sendiri ya. Sekarang ini Mbak Sinta ini konselingnya. Nah, harapannya untuk apa? Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konseli itu. Nantinya proses konseling itu sendiri juga dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Jadi nggak cuma satu atau dua kali aja, tapi nanti ada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Seperti itu ya. Sebelum memulai proses konseling, Ibu juga akan menjelaskan sedikit ya tentang asas-asas yang ada di bimbingan konseling itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah satu tadi, Mbak Sinta datang ke sini itu kan atas dasar kesukarelaan. Nah, itu juga salah satu dari asas dari BK.
ketersediaan atau kesukarelaan, di mana kamu datang ke ruang duka itu tanpa paksaan, tanpa paksaan dari siapapun, memang dari kamu sendiri pengen cerita gitu, datang ke BK, ke ruang BK, pengen cerita dengan guru BK. Nah, yang kedua itu ada asas yang namanya keterbukaan, di mana asas keterbukaan itu adalah tujuannya dengan kamu sukarela datang ke BK, berarti diharapkan kamu juga terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang sedang kamu alami atau hadapi gitu. Jadi nggak usah ada yang ditutup-tutupi, jujur aja gitu. Masalahnya apa disampaikan, nanti biar kita bisa cari solusi atau alternatif yang baik gitu, yang positif gitu ya. Terus ada juga asas kerahasiaan. Jadi kalau misalnya kamu datang ke BK, jangan pernah takut untuk menyampaikan keluh kesahnya atau permasalahannya gitu ya. Karena kan insya Allah nanti dijamin kerahasiaannya gitu. Apa yang kamu sampaikan di sini, di dalam sini, insya Allah tidak akan keluar atau bocor ke orang lain. Gitu. Maka dari itu diharapkan dengan adanya asas-asas itu nanti layanan kita bisa berjalan dengan lancar. Gitu ya, paham ya? Paham. Ya, jadi nggak usah takut ya, Iya. kamu mau cerita apa gitu, insya Allah nanti aman dengan ibu gitu. Nah, selanjutnya ini kita sepakati dulu nih, kira-kira mau beberapa lama untuk layanan konseling individu ini. Mbak Dinta mau berapa lama kira-kira? 30 menit aja. 30 menit. Iya. Oke. Nggak apa-apa, nanti kita fleksibel aja ya. Misalnya kalau lebih dari 30 menit ya nggak apa-apa. Nanti kita bisa lakukan pertemuan yang selanjutnya lagi. Atau mungkin kok ternyata 30 menit belum sampai udah istirahat ya. Udah nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Gitu ya. Relax dulu ini ya. Duduknya santai aja ini. Kira-kira boleh sekarang ada apa ini kok datang ke BK itu, ada hal yang ingin disampaikan mungkin atau permasalahan yang dihadapi? Jadi gini Bu, kan udah kelas 9, jadi Bu mau lanjut kemana gitu, mau SMK atau SMA gitu. Ya memang ya, ini kan meskipun baru semester 1, tapi kan memang untuk kelas 9 sendiri itu kan waktunya juga sangat singkat. Nggak ada 1 tahun, tiba-tiba udah nanti semester 1 udah selesai, semester 2 cepet banget gitu udah ujian gitu. Nah, maka dari itu memang tepat banget kalau misalnya dari Mbak Rinda itu sudah memikirkan nih planning ke depannya tuh mau gimana, terus merencanakan kira-kira mau lanjut ke sekolah yang mana nih, mau ambil jurusan apa nih, kira-kira kan gitu. Iya. Nah, makanya di sini nanti mungkin Bulan juga ingin memberikan sedikit apa ya insight buat kamu untuk memilih kira-kira jurusan apa atau sekolah jenjang SMA, SMK atau MA gitu kan, memberikan pencerahan buat Cinta gimana baiknya mau memilih yang apa gitu. Ini sebelumnya Bulan mau tanya dulu, dari Cinta sendiri sudah ada bayangan belum kira-kira mau lanjut ke sekolah di mana gitu, atau mungkin bayangan ambil jurusan apa gitu? Saya sendiri sih pengen ke SMK Sakti gitu. Mau ambil jurusan TKJ. Ya sama di SMA 1 Sumber Lawang. SMA 1 Sumber Lawang. Berarti ini ada 2 pilihan yang berbeda ya? Iya. SMK sama SMA. Oke. Tapi udah tahu belum perbedaan dari SMK sama SMA itu apa? Belum. Oh, Perbedaannya belum. apa emang? Oke. Nah, ini sedikit Bulan sampaikan ya. Iya. Tapi sebelum lanjut, Bulan ingin memberikan ini dulu. Bulan belum tahu nih kira-kira bakat minat dari Mbak Sinta itu sendiri apa gitu ya kan. Jadi ini Bulan analisis dulu, diisi dulu nggak apa-apa. Ini kaitannya lembar untuk mengetahui bakat minat dari diri kamu. Nanti tujuannya adalah kalau kamu mengisi ini, Bulan bisa lebih memahami, oh kira-kira bakatnya Mbak Cinta tuh di bidang apa, terus nanti minatnya itu di mana, antara bakat sama minat itu nyambung apa enggak gitu ya kan. Nanti kalau sudah tahu gambarannya, nanti kita bisa membuat apa namanya
solusi kira-kira kayaknya cocoknya memang di jenjang apa. Ya, silakan bisa diisi dulu. Dari identitasnya lengkap ya. Iya. Ini kan soalnya Mbak Sinta bulan lihat itu juga aktif sekali ya di sekolahan ya. Biasanya sering lihat kalau pulang itu seringnya terlambat gitu kan, di akhir-akhir ternyata banyak kegiatan gitu. Itu kegiatan apa sih? Ekstra pramuka. Ekstra pramuka. Iya. Jadi apa itu? Jadi Pratama Putri. Pratama Putri. Wah, berarti kamu punya sosok kepemimpinan yang bagus dong ini ya. Oke. Selain itu ada kegiatan apa lagi? Ikut ekstra pramuka PNR sih. PNR. Iya. Di PNR juga udah dari kapan itu berarti kalau PNR? Dari kelas 7. Dari kelas 7. Iya. Memang ini ya minatnya di situ ya. Iya. Jadi ya bagus itu, nggak apa-apa dilanjutkan. Namanya kan kalau kita ikut organisasi itu kan juga melatih kita untuk memanajemen waktu, melatih kedisiplinan, melatih untuk kepemimpinan itu tadi ya kan, bersosialisasi dengan teman-teman, memecahkan permasalahan bareng kayak gitu kan. Tapi ya itu tadi mungkin ada hal yang jadi agak terkorbankan gitu ya. Kira-kira apa itu? Waktu belajar. Iya. Jadi mungkin ini nanti kamu kalau banyak kegiatan kan pasti juga sampai rumah udah capek gitu kan. Iya enggak? Iya, sampai rumah capek. Mungkin masih ada tugas atau agenda lain yang harus diselesaikan kan, jadi agak ya effortnya lebih lah daripada teman-teman yang nggak ikut organisasi kan. Ya Bu, jadi kayak karena ikut organisasi takut kayak ketinggalan pelajaran gitu. Nilainya takut turun, nggak masuk gitu ke sekolah yang divavoritin. Benar juga ya. Tapi kamu tahu kalau nilainya turun itu dari mana? Ya dari apa, mungkin pemahamanmu kayaknya berkurang atau mungkin ada tugas-tugas yang jadinya numpuk-numpuk gitu ya. Iya. Kan kadang kalau kita ngumpulin tugasnya tepat waktu sama yang agak telat kan juga bisa jadi ya, bisa jadi itu nilainya juga berbeda gitu kan. Ya, itu berarti kekhawatiranmu ya. Iya. Oke. Berarti kekhawatirannya dari Sinta itu adalah takut pertama tadi ya, bingung gitu, bingung kira-kira mau masuk jurusan apa kalau di sekolahan, SMA-nya atau MA-nya atau SMK gitu, masih belum tahu perbedaannya gitu ya. Terus yang kedua, ini banyak kegiatan Bu gitu. Banyak kegiatan, apakah nilainya itu udah masuk apa belum, udah mencapai target apa belum gitu ya. Nggak apa-apa, sebenarnya hal-hal seperti itu ya umum dirasakan, apalagi kita sebagai orang yang punya kegiatan yang banyak gitu. Maka dari itu ya harus bisa memanajemen waktu. Ini nanti mungkin Bulan akan memberikan gambaran sedikit terkait SMA, perbedaan SMA, terus jenjang SMK, dan juga MA itu sendiri. Sebenarnya Bulan itu punya brosur ya, cuman ini masih di nanti Bulan berikan kalau sudah selesai sesi counseling ya, nanti bisa kamu baca-baca lagi kaitannya perbedaan dari SMA, SMK, dan sekolah madrasah aliyah MA itu. Nanti bisa kamu jadikan acuan atau panduan, oh ternyata perbedaannya ini gitu. Jadi kamu punya gambaran, kayaknya aku emang lebih cocoknya di sini. Nah ini Bulan sedikit jelaskan ya, untuk SMA itu memang rata-rata adalah lebih fokus ke bidang akademiknya, akademik dari nilai-nilai di pelajaran itu ya. Jadi kan kalau di SMA itu biasanya ada 3 jurusan IPA, IPS, sama bahasa. Nah itu bisa dipilih dari 3 jurusan itu. Nah kadang ada beberapa sekolah yang memang pemilihan jurusannya itu diambil dari akumulasi nilai dari jenjang sebelumnya, atau mungkin nanti sebelum masuk ke SMA tersebut ada tes
gitu, tes dari akademik untuk menilai apakah ini cocoknya di jurusan IPA, IPS atau bahasa gitu. Ada juga sekolah yang menerapkan sistem yang sesuai minat bakat dari anak itu sendiri. Jadi kamu bisa memilih sendiri gitu mau masuk IPA, IPS atau bahasa. Gitu. Nah, biasanya itu kalau di SMA ya, rata-rata itu untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Jadi kalau jurusan IPA itu bisa masuk ke kedokteran, atau mungkin jurusan IPS bisa masuk ke ilmu sosial, gitu-gitu. Yang bahasa ke bahasa Arab tadi ya mungkin, atau bahasa Jepang, bahasa Korea gitu. Suka nonton film Korea nggak ini? Suka. Oh, suka. Gitu ya. Ya itu secara umum mungkin kalau ya, di SMA itu lebih fleksibel untuk jurusan di perkuliahan gitu. Nah biasanya kalau anak-anak yang mm, punya orientasi tidak langsung bekerja itu biasanya ambilnya di jenjang SMA. Gitu. Nah kalau dari siswa yang punya orientasi untuk di jenjang langsung bekerja, menyiapkan diri untuk bekerja langsung, itu biasanya ambilnya di SMK, sekolah menengah kejuruan bukan kejurusan. Kejuruan ya, jadi itu nanti biasanya arahnya kayak lebih ke vokasional gitu, jadi dia menyiapkan keterampilan dari peserta didik untuk siap bekerja langsung gitu. Makanya rata-rata kalau teman-teman yang di SMK itu biasanya akan melaksanakan namanya PKL ya kan, praktek kerja lapangan gitu, nanti udah langsung praktek latihan untuk kerja langsung terjun di nanti tempat kerja gitu ya. Makanya di jurusan di SMK itu juga lebih banyak di kejuruannya. Misalnya tadi Mbak Cinta bilang kalau ingin ambil yang TKJ, teknik komputer jaringan itu ya. Terus ada yang teknik mesin, terus ada yang tata boga, tata rias, ada pokoknya macam-macam banyak. Itu tergantung dari minatnya. Silahkan dipilih, dipelajari kira-kira aku tuh punya passion apa sih gitu ya. Jangan hanya FOMO. Kadang kan anak-anak itu FOMO ya, milih jurusan tuh FOMO. Ah, kayak enak ambil jurusan listrik atau mungkin jurusan mesin tuh kelihatan maco gitu, yang cowok-cowok itu kan biasanya. Atau mungkin yang cewek tuh, wah mau jurusan tata boga atau tata rias biar latihan make up gitu misalnya. Maksudnya tuh kadang memang pilihan mereka itu terkadang ya nggak sesuai dengan apa yang mereka pahami, tapi lebih kepada kayak ikut-ikutan temen juga. Oh, temenku si A itu ke jurusan itu, aku tak juga gitu, ikut-ikutan. Nah, harapannya Mbak Sinta itu memilih misalnya tadi ya di TKJ itu memang benar-benar dari passion kamu sendiri, pilihan kamu, memang kamu punya minat di bidang itu, nggak hanya yang pengen pokoknya kalau nggak di TKJ nggak keren gitu ya. Ya itu keren atau nggak kerennya nanti itu dilihat belakangan ya. Kalau kamu sudah menjalani, jangan sampai kamu sudah terjun tapi nggak passionmu, nggak bidangmu, nanti malah jadinya ini apa namanya, keberatan gitu menjalaninya gitu. Kalau MA itu biasanya arahnya lebih ke pelajaran akademik dan juga agama. Jadi kalau pelajaran agama-agamanya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang SMA. Kalau di MA itu kan kayak ini ya, sekarang kan di MTS kan mungkin juga udah ada gambaran sedikit nih, ada pembelajaran fikih, SKI, akidah, bahasanya juga bahasa Arab juga ada gitu kan. Mungkin bidang agamanya lebih luas. Gitu. Maka dari itu ya silahkan dilihat kira-kira kamu minatnya tuh yang mana gitu ya. Dari gambaran yang udah bulan sampaikan tadi, kira-kira Mbak Sinta sudah punya bayangan belum nih mau lanjut ke SMA atau ke SMK? Kayaknya pengen ke SMK ya Bu, tapi orang tua kayak pengen nyuruhnya di SMA gitu. Oh ini jadi kompleks ya permasalahannya ya, tadi yang bingung terus
belum tahu perbedaannya, terus ini nilainya masuk apa enggak gitu ya kan. Terus ini ditambah lagi kayaknya pilihan dari orang tua sama pilihan dari kamu itu juga berbeda gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira kalau dari orang tua pinginnya kemana? Mau di SMA itu, terus mau nguliahin gitu. Oh, harapannya nanti kalau lanjut ke SMA kan bisa lanjut ke kuliah. Nah, emangnya kalau misalnya di SMK, kira-kira orang tua menyetujui nggak kalau misalnya? Setujui, tapi kayak ragu aja gitu Bu, orang tua. Kenapa ragu? Nggak tahu sih Bu, soalnya kayak biar di keluarga tuh kayak punya sarjana satu gitu. Oke. Sebenarnya gini sih ya, kalau kuliah itu nggak harus di SMA juga. Cuman kan tadi memang Bulan sampaikan kan peluangnya atau mungkin untuk fleksibilitasnya itu lebih banyak anak-anak yang SMA gitu jenjangnya, karena kan kalau SMK kan lebih vokasional gitu kan. Nah, kalau SMK sendiri sebenarnya juga bisa lanjut ke jenjang perkuliahan. Ada jurusan-jurusan yang untuk anak-anak SMK juga ada. Contohnya misalnya tadi ya TKJ gitu kan, teknik komputer jaringan, berarti nanti bisa ambil IT di perkuliahan, teknik informatika gitu, atau mungkin multimedia gitu kan, bisa lanjut juga ke jenjang perkuliahan. Kalau misalnya teknik apa listrik itu juga ada, keteknikan gitu ya, jurusan di perkuliahan juga banyak sebenarnya untuk anak-anak yang jurusan di SMK. Insya Allah juga secara peluang itu juga banyak dan besar untuk bisa lolos ke perkuliahan. Tapi gini, kalau misalnya nih ya, kalau Mbak Cinta tidak memilih jurusan atau tidak memilih sekolah rekomendasi dari orang tua Mbak Cinta, kira-kira respon dari keluarganya gimana itu? Ya nggak apa-apa sih Bu, soalnya mungkin orang tua belum tahu keputusan kayak di SMK itu gimana. Gitu. Iya. Jadi pengetahuannya sebenarnya mungkin dari jurusan-jurusan yang ada di SMK tuh kurang gitu ya. Jadi perlu mungkin komunikasi lagi gitu ya. Jadi kalau apa keinginan atau keinginan dari Mbak Cinta silahkan dibicarakan dengan orang tua. Kira-kira apakah pilihanmu itu sesuai dengan bakat minatmu atau tidak. Terus juga disampaikan ke orang tua, kenapa kok milih itu, karena kamu suka atau memang minatnya di situ gitu. Terus nanti mungkin bisa disampaikan juga tuh prospek dari jurusan yang kamu pilih ya, TKJ gitu kan. Kamu bisa sampaikan prospek kerjanya nanti bisa kerja di bank kok Bu, atau bisa kerja di apa teknisi apa komputer atau Pranata komputer dan lain-lain. Intinya kan banyak juga sebenarnya prospeknya ya kan. Nah, jadi ini kalau Mbak Cinta sendiri kira-kira pemilihan dari SMA dan SMK itu kira-kira lebih cocok atau serp yang mana? Lebih serak ke SMK sih Bu. Oh, ke SMK. Atau mungkin ada pilihan yang lain lagi jurusannya selain TKJ? Animasi Bu. Oh, animasi. Animasi itu maksudnya apa ya kira-kira? Kayak buat animasi gitu. Ya. Atau ini udah mulai senang bikin animasi gitu nggak? Apa gambar atau gimana itu bentuknya? Gambar sih Bu. Oh, gambar. Iya. Jadi kamu sukanya gambar-gambar gitu ya? Iya. Oke. Nah, berarti kan itu sebenarnya sudah sedikit kamu memahami ya, kira-kira oh, aku tuh sukanya gambar, sukanya membuat animasi. Jadi tinggal arahnya itu mau dikemana ini gitu kan bakatnya. Nah, dengan kamu sudah menyadari bakat kamu, minat kamu, terus juga sudah sedikit memiliki apa ya planning untuk memilih oh kira-kira jurusan yang ingin aku pilih itu ini gitu. Tentang animasi atau mungkin tentang TKJ tadi, berarti kan sedikit banyak kamu sebenarnya sudah paham apa yang ada di diri kamu, potensi yang ada di diri kamu itu. Nah, jadi Bulan harapannya itu ini sudah kelas 9 kan, nggak apa-apa
sering-sering aja konsultasi ke sini gitu kan, mau cerita-cerita nanti misalnya hari ini sudah punya bayangan nih, oh iya Bu, aku udah nggak bingung lagi nih tentang perbedaan SMA, SMK atau MA gitu. Nah, nanti ke depannya besok bisa nih ke sini lagi, Bu kira-kira nih aku kalau milih jurusan ini gimana gitu, nggak apa-apa cerita aja ya. Ya, Nah jadi kalau dari pertemuan ini kira-kira dari yang kita bicarakan tadi, dari Mbak Sinta sendiri sudah menemukan kesimpulan apa kira-kira? jadi udah tahu perbedaannya SMK, SMA atau MA itu Bu. Jadi tetap gak mau di SMK, mau di jurusan PKJ aja. Oh gitu. Iya. Nah, jadi kamu bisa menyimpulkan bahwa kamu sudah punya gambaran ya tentang perbedaan itu dan kamu insya Allah sudah lebih mantap lagi ya untuk memilih ke sekolah menengah kejuruan dengan jurusan PKJ itu sendiri. Iya. Dengan alasan apa tadi? Alasan sudah dari kemauan sendiri. Gitu. Oke, nah kita tadi kan sudah banyak ini ya diskusi terkait tadi kamu juga menyampaikan beberapa kekhawatiran, kecemasan yang mungkin di pikiran kamu itu terasa berat gitu ya. Nah, kira-kira ini kalau menurut Mbak Sinta langkah-langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi kekhawatiran yang kamu rasakan? Mungkin mengatur waktu Bu, sama belajar, manajemen waktu gitu ya. terus biar bisa daftar ke sekolah yang aku impiannya. Gitu. Jadi kan mungkin harapanmu kan kalau bisa mengatur waktu belajar, jadi kan nilai-nilainya juga insya Allah nanti bisa lebih naik gitu ya. Harapannya nanti bisa untuk lolos ke masuk ke sekolah yang ingin kamu impikan itu tadi ya, kamu harapkan tadi. Oke, itu sudah bagus. Maksudnya kamu sudah punya planning gitu ya, rencana-rencana atau langkah-langkah yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi tadi beberapa hal yang kamu khawatirkan gitu kan. Oke, nah mungkin ini ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Ini sudah Bu. Cukup. Oke, nanti mungkin gini untuk pertemuan selanjutnya kita bisa agendakan ya untuk membahas kaitannya rekapan nilai dari semester 1 sampai semester ini. Nanti kita lihat kira-kira mata pelajaran apa nih yang masih kurang, atau mungkin mata pelajaran yang ujian mungkin apakah sudah memenuhi atau belum nilai-nilainya seperti itu. Nanti kan bisa dijadikan acuan untuk kamu mempersiapkan, terus untuk melihat bagaimana kira-kira potensi untuk bisa lolos atau bisa untuk bekal ke sekolah yang kamu harapkan gitu ya. Ya. Baik, gimana ini? Udah nggak tegang lagi kan? Gimana perasaannya? udah kayak udah tahu kalau perbedaannya gini. Terus kayak udah pengen banget. Udah ini ya pas pokoknya mantep gitu ya memilih di SMK gitu tadi kamu ya sampaikan. Nggak apa-apa, ini kan baru pertemuan pertama dengan ibu gitu ya, kayaknya hari ini mantep tapi besok bisa aja berubah gitu. Nah maka dari itu nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas-bahas lagi, sharing-sharing lagi kaitannya hal-hal yang ingin kamu sampaikan lebih lanjut terkait perencanaan karir yang ingin kamu lakukan ke depannya gitu ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bulan sampaikan kepada Mbak Sinta, harapannya Bulan kamu tetap semangat, tetap optimis, nggak usah cemas ya, nggak usah khawatir. Pokoknya kalau kamu itu udah punya keyakinan atau pokoknya harapan yang tinggi, insya Allah dengan usahamu itu insya Allah juga hasilnya nggak akan mengkhianati. Baik, sebelum kita tutup prosesi konseling hari ini, kita berdoa dulu ya. Jadi kita sudah berdoa, kita ucap hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ini berarti kembali ke kelas ini. Alhamdulillah ini ya
belum istirahat ya, nanti kan sebentar lagi juga ada istirahat. Oke, semangat ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya.